Bismillahirrahmanirrahim. Bab 8 baru satu hadis. Babu jawazi la'nis syaitoni fi asna'is sholat wa ta'awudhi minhu wa jawazil amalil qalil fi sholati. Jadi ini terdiri dari beberapa bab. Pertama, melaknat setan di tengah-tengah sholat. Jadi kumaha prakteknya teh kumaha. Dua, wa ta'awudzi minhu, dan bertakmud dari setan itu. Tiga, wa jawazil amalil qalil fi shalah, dan boleh amal sedikit, amal yang sedikit fi sholati, di dalam sholat. Ini untuk berapa macam ini? 3 macam ya. Hadis-hadisnya dicantumkan berapa? Ada hadis nomor 39. Ini sudah sebagian. Kemarin isinya saja, yaitu narasumbernya dari Abu Hurairah, sahabatnya. Ini sudah. Qala mengatakan, qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan begini, inna ifritan minal jinni, ini kan ifritan minal jinni ja'ala yatiku ayal barihata, ngeganggu, ngejadian gitu. Alaya al-barihata, malam tadi. Lihat to'a alaya sholata, untuk ia memutus terhadapku as-sholata itu. Wa innallaha amkanani, dan sesungguhnya Allah sudah menentramkanku minhu, dari ibrit itu, pada agonnahu, yaitu kemudian ia itu dihalak ayatnya anakat pada gonnahu, kemudian ia ngalewas gitu. Falaqad hamamtu an arbitahu, dan sungguh aku sudah berniat an arbitahu, untuk mengikatnya ila janbi sariyatin, ke samping tiang min sawaril masjidi, dari tiang-tiang masjid, hatta tusbihu, sampai kalian pagi-pagi,
tanzuruna ilaihi ajmaun, semua akan melihat dengan mata kepala. Au kullukum. Summa zakartu qaula akhi Sulaiman. Kemudian aku ingat kata-kata saudaraku Sulaiman. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah bagiku kerajaan layan bagi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Dikikkan ayat Quran sakitu. Faradahullahu khosian, kemudian Allah menolaknya. Allah menolaknya, yaitu si Iblis tadi. Jadi memang gitu, siksa suruh berhasil untuk menggoda, memotong sholat Nabi. Imam Imam Muslim menyatakan bahwa Nabi saja diganggu. Nah, tapi diganggunya itu oleh ifritan minal jinni. Ifrit yang ulama jin yang lepas. Karena begini ya, ada keterangan-keterangan yang saya lupa lagi itu. Jadi jin itu ada kelompok-kelompoknya. Nah, gitulah. Ayat partai-partai mereka. Ayat KB lah. Ada partai-partai ya. Karena ayat ketua umum lah, ayat sekjen, ayat bendahara meren gitu. Ngawaradul gitu. Barokah jin-jin teh. Tapi nah, dari kelompok itu saya nulepas. Dan nulepas eta teh jin yang transaksional nomor teh. Kudu loncat di kelompok ieu. Nah, loncat ke kelompok ieu gitu. Ke partai ieu ieu mah suhditan ieu, pindahkan ieu gitu. Ke hayang menang jabatan ke dia pindahkan itu, gitu. Saya teh ifrit itu teh. Ifritan minal jinni. Aduh, kayaknya. Tapi di manusia pasti ada partai jin, tidak ada. Cuma ifritan minal jinni, lepas dari kelompoknya itu. Besok dihartikan, ifritnya jin anu bangor. Jin yang apa ya, bawong gitu. Dia nakal. Sholat wae diganggu. Nu diganggu teh Nabi deui. Sampai Nabi mengatakan, aku sudah berniat untuk menangkap dan meringkusnya. Kemudian dicangkang dina tiang masjid sampai nanti subuh kamu bisa melihat. Ini masalahnya dulu ya. Ini mengulang sebagian. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kewenangan kepada Rasulullah SAW untuk melihat, mendengar,
apa-apa yang gaib-gaib itu. Buat contoh ya, pakai contoh. Misalnya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga itu bagaimana, neraka itu bagaimana. Setelah Nabi beriman kepada urusan gaib itu, kemudian Allah memberi kesempatan melihat yang gaib-gaib itu untuk menjelaskan yang dimaksud oleh Quran. Ya. Misalnya, yang dimaksud dengan surga itu bagaimana? Yang dimaksud dengan neraka itu seperti apa? Nah, Rasulullah SAW merangkum yang tercantum dalam Quran itu bukan sekedar memaknai kata-kata Quran, tapi Allah menunjukkan untuk memahami, untuk dapat menerangkan surga ini dimaksud Quran itu seperti tajri min tahtiha al-anhar kumaha, yang dimaksud dengan azwajul mutahharatun itu apa, dan seterusnya, ya. Itu yang dilihat. Kemudian yang didengar, Allah memberi kesempatan untuk mendengar orang yang ada di dalam kubur. Sepintas kilas, untuk sekedar, saya ulangi, untuk sekedar agar manusia mudah memahami, ditunjukkan pada sebuah kuburan. Padahal yang dimaksud bukan yang disiksa pada kuburan itu, tapi yang disiksa di alam kubur. Saya hesek ada gitu kan, ya. Untuk beriman itu tidak semudah itu. Nah, Rasulullah SAW diberi kesempatan melihat ibritan minal jin. Jika kumaha teh Rasul menerangkan, malah Rasul sudah mengatakan, aku bersemangat sekali untuk menangkap dan meringkusnya, kemudian dicancang di tiang sampai subuh, nanti kamu bisa melihat. Cuma ini terhalang oleh ucapan saudaraku Sulaiman. Nah, saha Sulaiman teh, tak iya diterangkan teh. Yaitu dengan kata-kata summa zakartu qaula akhi Sulaiman, yang mana Robbi firli wahab li mulkan layang bagi li ahadin bandi ta'isa. Liiran aja yang harus dijelaskan itu, yaitu anugerahilah kerajaan, kekuasaan, kewenangan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Sulaiman itu kan menyuruh jin. Di surat An-Naml, Al-Quran diterangkan. Kisahnya sedikit aja ya. Sulaiman ngirim surat. Jadi surat menyurat itu sudah ada. Tulis menulis itu sudah ada.
Cuma tidak diterangkan Sulaiman itu mengirim suratnya dengan bahasa apa. Itu bukan bahasa Arab kan? Karena Sulaiman bukan orang Arab. Kemudian Sulaiman itu juga menyuruh jin. Saya anu diterangkan ke Rasulullah SAW, anu layan bagi li ahadin min ba'di. Allah memberi kewenangan kepada Sulaiman, tapi dan juga tidak kepada siapapun setelah Sulaiman. Satu, beliau menyuruh burung sampai dengan burung itu namanya pun disebut bahasa hudhud. Bahasa Arab itu sana. Nama burungnya hudhud. Pergi terbang jauh menyampaikan surat Sulaiman sampai dijatuhkan di istana. Namanya istana Ratu Balkis. Dan nama dia, nama burung hudhud, nama orangnya Balkis, nama Sulaiman. Jadi ini sudah berbeda suku bangsa. Nah, sampai masuk Islam. Yang dimaksud Islam itu yaitu yang diajarkan oleh Sulaiman. Bukan Islam yang rukun Islam yang 5, bukan itu. Nah, malahan Ratu Balkis mengumumkan ke saya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu bahasanya deh. Nah surahnya ayatnya. Ya, kalau penasaran yang rajin bisa baca ya. Ini ada dalam surat An-Naml. Saya teralakan Sulaiman jadinya. Ada Sulaiman berbicara dengan burung, Sulaiman berbicara dengan ini semut. Sampai si semut-semut itu berbicara dengan kawan-kawannya, kedengaran oleh Sulaiman. Kesarisi bisa tingkap, kita kurang. Sisi itu ayat antara Sulaiman ngaliwakat. Ku Sulaiman kedengaran obrolan dan ucapan semut dengan sesama semut itu. Nah, ini satu. Kemudian istana Ratu Balkis itu dipindahkan dengan sekejap mata. Cuma bisa kardin deh. Istana dipindahkan langsung di depan Sulaiman. Jin raja-rajanya ku jin deh. Jadi jin itu pinter deh. Pinter. Istana bisa dipindahkan. Gitu ya. Jadi jin itu jangan dihina. Sekedar disukut. Jadi dititah mengobati. Udah deh. Jin itu bakal ngambek tuh lah. Dan terus itu penghinaan. Kamu kita pakai jam di boro dipindahkan, lebutkan kena botol kayak mana tuh. Jadi hanapin kerakuan. Tapi Ustaz, orang Islam ayah percaya yang begitu. Begitu dipercaya. Ya bohong. Jadi nggak boleh uyah. Kadang-kadang ngering uyah. Di sini uyah malah ini. Nah, kemudian, nah ini, tapi kisahnya banyaknya. Jadi ngabangun Masjidil Aqsa. Ini yang dalam kitab Taurat, dalam kitab Sulul Quran diterangkan itu ngabangun Sulaiman
dan diakui oleh orang-orang Yahudi bahwa ini adalah hak mereka. Nah, gitu ya. Yaitu dibangunnya itu bukan oleh manusia, dibangun oleh jin. Nah, walaupun itu dibangun jin, tapi kan ada waktu, pakai waktu. Sebelum selesai, Sulaiman sudah meninggal. Meninggal itu di atas kursi kerajaannya. Tongkatnya itu sampai sudah hampir rubuh karena dimakan raya. Jadi umurnya panjang bisa. Nah, jin baru tahu, ulangi. Jadi mereka itu, jin-jin itu dengan semangat, dengan sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masjid itu, bangunan masjid itu, tidak tahu padahal Sulaimannya sudah mati. Tidak tahu. Itu ya. Baru tahu kemudian. Artinya, jin pun tidak tahu urusan gaib. Ini misah-misah. Kemudian ada hese deh. Iya. Jin itu gaib untuk manusia. Tapi manusia tidak gaib untuk jin. Akhirnya kita ngatengi kerja aja gitu. Pengamuk balik moyok. Pengamuk yang kau nuturkan dia. Tuturkan ya saya kak. Karena yang nantanya, rolling ini. Tuturkan. Nah, ini tidak jin itu kan gaib untuk manusia dan wajib diimani karena Quran menerangkan. Bukan mempercayai mengenai jin. Mempercayai bahwa Quran itu benar. Itu kan. Memang gitu. Menjalurkan itu. Ngajalurkan anak. Kita bukan mempercayai keberadaan jin. Bukan. Tapi mempercayai bahwa Quran itu benar. Itu. Dan mempercayai bahwa Quran itu benar, artinya mempercayai bahwa Muhammad itu Rasul yang mewahyunya. Jadi namun beriman karena Quran, tidak beriman kepada Muhammad sebagai Rasul, Anda tahu jin itu dari mana? Nah, ada pertanyaan teh. Ya, itu kayak jadi tahayul, Bang. Nah, ini. Manusia tidak gaib untuk jinnya. Tapi jin juga tidak tahu gaib. Yaitu mereka tidak tahu bahwa Sulaiman sudah mati. Raja Sulaiman sudah wafat. Tidak tahu. Nah, jadi sesama jin itu tidak gaib, juga terhadap manusia, tapi manusia itu gaib terhadap jin. Dan tahu jin itu dari Al-Quran, karena kita meyakini dan percaya Quran itu benar. Jadi kalau mempercayai jin lagi ini. Nah, Rasulullah SAW malaikat sholat malamnya diganggu oleh ifritan minal jinni. Jadi kayak jinan ngaganggu teh ifritna disebutkan ifritan minal jinni. Seperti diartikan ifritnya jin maung yang keluar dari kelompoknya sendiri. Itu sudah sebagian diterangkan kemarin. Diterangkan itu bisa penasaran, ya. Sebab di sini banyak kemusyrikan.
banyak kemusyrikan. Sampai dipakai pengobatan segala macam kan. Bisa mengobati penyakit naon wae. Jadi itu kebohongan-kebohongan yang kadang-kadang membodohi orang-orang yang percaya.